Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Semadis Kedenekarang, senang sekali sore hari ini kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Ya, topik kita akan angkat pada sore hari ini adalah bagaimana kesiapan Polres Gianyar hadapi Piala Dunia U20 dan kesiapan pengamanan jelang pemilu 2024. Tentunya sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama, ada Kompol Igede Sudiatmaja SHMH, beliau adalah Kabak Ops Polres Gianyar. Om Swastiastu Pak Gede. Swastiastu. Sehat selalu Pak. Senggara. Sehat selalu ya. Baik, dan ya pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi, ada Prof. Dr. Rai Setiabudi SHMS. Om Swastiastu Prof. Sehat selalu ya Prof ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di studio sore hari ini. Ya, seperti di awal saya sempat mengatakan bahwa ini kalau kita kembali lagi beberapa bisa dikatakan ini beberapa belakangan hari ini kita atau khususnya Bali ini banyak sekali dilakukan kegiatan yang berstandar atau bertaraf internasional Pak Gede dan Prof ya, dari G20 kemudian nanti 2023 atau tepatnya Mei Juni 2023 ini sendiri akan ada perhelatan Piala Dunia U20, kemudian 2024 sudah diplot lagi tentang World Water Forum yang akan diselenggarakan di Bali ini sendiri. Tapi sebelumnya Pak Gede selaku Kabak Ops Polres Gianyar, secara umum nih bagaimana situasi Kamtibmas khususnya di wilayah hukum Polres Gianyar ini sendiri Pak Gede? Baik, kami saya sampaikan untuk situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Gianyar sampai saat ini ya masih sangat-sangat kondusif dan terkendali. Di mana juga baik itu angka kriminal maupun kejadian-kejadian terjadi masih ya sudah laka lantas masih dalam taraf standar. Jadi belum ada peningkatan yang begitu signifikan. Di mana juga kami dari Polres Gianyar melaksanakan operasi-operasi. Termasuk operasi saat ini kita melaksanakan operasi sikat, di mana dengan tujuan itu adalah melaksanakan penindakan ataupun menekan terjadinya tindak pidana dalam bentuk 3C, yakni curanmor, curat-curas. Nah sampai saat ini Polres Gianyar dengan TO-TO yang ada, target operasi yang ada sudah berhasil memenuhi TO, bahkan melebihi dari target yang telah dipenuhi. Dan sampai saat ini secara umum kondisi untuk Kamtibmas Polres Gianyar masih sangat kondusif dan terkendali. Ya. Baik, bisa dikatakan ini operasi sikat sudah berlangsung Pak Gede? Sudah berlangsung. Sudah berlangsung tanggal 16 ini akan berakhir itu operasi. Kemudian untuk kesiapan-kesiapan lain seperti tadi dikatakan memang saat ini sedang melakukan persiapan terhadap pelaksanaan kegiatan Piala Dunia Under-20 U20 yang mungkin rencana akan dilaksanakan tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni 2023, tepatnya di lapangan Iwayan Dipta, Gianyar. Dan saat ini sampai saat ini persiapan sudah dilaksanakan, termasuk sarana prasarana di lapangan Dipta yang sedang perbaikan. Pun demikian tentang rancangan pengamanan yang akan kami laksanakan, tentunya dengan koordinasi dengan pihak Polda maupun Mabes Polri, karena nanti dalam pengamanan ini akan menggunakan operasi terpusat dikendalikan oleh Mabes Polri. Oke, kembali lagi dengan operasi yang dilakukan dari Polres Gianyar ini sendiri. Ada target yang bisa diharapkan dari operasi sikat ini sendiri. Seperti apa Pak? Betul, secara umum target yang akan kita harapkan bukan hanya pada saat operasi itu berlangsung, tetapi juga pasca operasi. Kita mengharapkan kejadian kriminal, baik itu curas maupun curanmor, bisa kita kendalikan, bisa menekan kejadian-kejadian tersebut. Nah, karena kita ketahui saat ini ya Gianyar yang merupakan destinasi wisata, semakin banyaknya juga wisatawan yang keluar masuk dari Gianyar, terutama Ubud seperti itu, Sukawati, Tegalalang maupun tempat-tempat lainnya, yang otomatis sudah angka kriminal itu akan lebih meningkat. Nah inilah hal-hal yang dilaksanakan seperti salah satu operasi sikat ini adalah untuk meningkatkan kegiatan yang kita tingkatkan. Dari hal biasa kita tingkatkan kembali. Nah nanti untuk mempertahankan ini adalah kita akan selalu menggunakan kegiatan-kegiatan ini yang rutin, dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ya otomatis dengan meningkatkan patroli, meningkatkan dari sambang-sambang dari yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas,
Nah, kita mengharapkan dengan pendekatan-pendekatan seperti itu, ya kita mengharapkan kondisi situasi Kamtibmas bisa kondusif terkendali. Ya, termasuk juga banyaknya terobosan-terobosan yang telah kita laksanakan. Yang kita ketahui bersama, Polres Gianyar dulu ya sampai sekarang masih menerapkan ataupun melaksanakan terobosan-terobosan positif seperti Orti Kramo Polres Gianyar yang saat ini terbaru, di mana Orti Kramo Polres Gianyar ini adalah kita menarik masyarakat untuk curhat kepada kepolisian, di mana masyarakat kemudian memberikan apa sih masalah mereka, apa sih keluhan mereka, nanti kita akan berikan solusi, dan ini kita rutin kita laksanakan untuk ya kita harus memberikan solusi dengan demikian ada dialogis, ada apa namanya komunikasi dua arah antara kepolisian maupun dengan masyarakat. Nah, dengan demikian kami mengharapkan dengan komunikasi yang dilaksanakan seperti ini, kita tahu apa sih sebenarnya keluhan masyarakat. Apakah pelayanan kami dari kepolisian kurang? Apakah dengan banyaknya? Dari sini kita akan melihat ada pelaporan mungkin kriminal yang tidak dilaporkan. Karena kenapa? Mereka mungkin takut kena masuk kantor polisi seperti itu. Nah, ini yang perlu kita berikan edukasi positif buat mereka, sehingga mereka jangan takut. Polisi itu tidak segarang yang mereka pikirkan. Kantor polisi juga tidak seangker yang mereka pikirkan. Seperti itu ya. Kami mengharapkan ya polisi itu tetap bersahabat dengan masyarakat. Mereka datang polisi bukan hanya sekedar untuk bermasalah, tetapi tetap dengan silaturahmi. Bisa dikatakan ini juga memberikan image kepada masyarakat bahwa polisi adalah sahabat masyarakat. Betul sekali, Pak Gede? Betul sekali. Baik. Ya. Ini yang menarik sekali. Nanti kita akan bahas lagi ini Orti Kramo Polres Gianyar, curhatan masyarakat seperti apa yang paling banyak ditangani dari Polres Gianyar. Nanti kita akan bahas. Bapak-bapak, kita rehat sejenak. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin curhat juga. Nah, ini kesempatan Anda bersama Kabaks Polres Gianyar dan juga ada akademisi Bapak Prof. Rais Setiabudi di 0361894800 dan juga di 0361894801, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana kesiapan Polres Gianyar menghadapi Piala Dunia U20 dan kesiapan pengamanan jelang pemilu 2024 masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Kompol Gede Sudiatmadja, beliau adalah Kabak Ops Polres Gianyar, dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Profesor Rais Setiabudi, seorang akademisi tentunya. Baik, Pak Gede, kalau tadi juga ada yang menarik sekali adalah terobosan kreatif yang dilakukan dari Polres Gianyar adalah Orti Kramo Polres Gianyar mendengarkan curhatan masyarakat. Betul. Ini kalau biasanya ada hari-hari tertentu nggak sih yang dilakukan dari Polres Gianyar untuk mendengarkan curhatan masyarakat, Pak Gede? Baik. Kita dalam program Orti Kramo Polres Gianyar ini, kita juga melakukan bukan hanya dengan bukan bentuk simekrama saja, tetapi juga melakukan turun langsung ke masyarakat. Sehingga tiba-tiba Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres, atau pejabat PJU Polres Gianyar lainnya turun ke masyarakat untuk mendapatkan curhatan dari masyarakat. Lokasinya pun tidak ditentukan. Tidak ditentukan. Bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Kecuali dalam bentuk simekrama seperti itu ya kita pasti koordinasi dengan pihak desa adat setempat untuk bisa mengumpulkan masyarakatnya, sehingga dari itu kita mengharapkan ya ada masukan positif buat kita, buat kami kepolisian, maupun ada curhatan-curhatan mereka seperti itu. Banyak memang kita dapatkan curhatan dari masyarakat, terutama pada saat pimpinan kami, Bapak Kapolres. Bapak Kapolres turun langsung ya. Bukan hanya curhat aja, mungkin minta fotoan kali ya. Benar, banyak sekali. Betul. Banyak yang udah fotoan seperti itu. Ya, jadi sehingga ya di sini melihat positifnya seperti itu. Mereka bisa menyampaikan polisi turun, biasanya kan ke pasar misalkan nih. Ke pasar polisi, kok ada polisi turun ke pasar gitu kan. Ternyata bukan untuk belanja saja, tapi mereka juga menanyakan bagaimana sih situasinya, apa sih permasalahan mereka hadapi. Nah, inilah yang sering-sering kadang-kadang kita bisa mendapatkan dari ini semua. Nah, kita mengharapkan dengan hal-hal positif yang kami lakukan ini, kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya kendala-kendala masyarakat di bawah, sehingga misalkan ada permasalahan yang mereka miliki,
enggan mungkin untuk melapor, Iya. ya kita sampaikan, tidak usah takut, kenapa harus takut melapor ke kantor polisi. Jadi ini kegiatan reguler yang dilakukan setiap hari Jumat. Yang setiap Jumat betul. Setiap Jumat itu kita laksanakan dalam bentuk simekrame. Nggih. Tapi dalam bentuk sehari-hari kita lakukan juga dalam seperti itu, turun mendadak. Karena kalau program reguler setiap hari Jumat ini yang dinamakan dengan Jumat Curhat, tapi kita dengan Ortikrama Polres Gianyar dalam Jumat Curhat ya kita lakukan setiap hari Jumat. Oke, paling banyak nih curhatan masyarakat tentang apa, khususnya di wilayah hukum Polres Betul, Gianyar, ya. Pak Gede. Kendala yang paling banyak memang sekarang ini kan betul bisa kita lihat bersama adalah keluhan dari masyarakat adanya wisatawan asing yang lagi menaiki viral ya, sepeda Pak, ya? motor, betul, menaiki sepeda motor yang tidak menggunakan helm, kemudian ugal-ugalan, kemudian juga kadang plat motornya itu diganti dengan ini sudah tindakan-tindakan seperti ini sudah Plat motornya diganti maksudnya? iya diganti pakai plat nama mereka lah, yang beda-beda gitu. Oh, ganti Ya, plat, ganti oke. plat. Nah ini kadang kan bikin masyarakat, pernah kami mendengar curhatan dari masyarakat seperti itu. Apakah satu seperti ini? Apakah wisatawan itu akan betul-betul menjadi raja tempat kita sehingga mereka bikin pelanggaran dibiarkan begitu saja? Nah, sedangkan kalau dari masyarakat kita melakukan pelanggaran langsung ditindak. Kenapa mereka tidak ditindak? Nah, itulah kadang yang kita dapatkan di masyarakat. Ini pernah betul-betul terjadi. Baik. Dan kami dari Polres Gianyar juga sudah melakukan pendataan dan mengumpulkan para pemilik kendaraan dalam hal ini rencar sepeda motor untuk ya membuat surat pernyataan lah seperti itu. Kemudian ada persyaratan yang diberikan kepada si tamu tersebut apabila dia menggunakan sepeda motor wajib menggunakan helm dan sebagainya itu tertuang dalam pernyataan. Apabila nanti ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi, misalkan kecelakaan dan sebagainya, itu sudah tanggung jawab dari pihak rencar tersebut. Itu mereka yang bertanggung jawab. Jadi ada upaya-upaya untuk menertibkan hal-hal yang melanggar seperti itu. Betul sekali. Betul sekali. Kita akan melakukan upaya seperti itu. Kursnya di Ubud banyak sekali. Mungkin bisa kita lihat bersama. Oke, jadi ada daerah-daerah tertentu yang menjadi poinnya di situ. Betul. Ubud, Tegalalang itu merupakan tempat wisatawan yang banyak ya menggunakan. Memang kita lihat bersama. Kadang ya mungkin karena sekarang udah mulai meningkat ya mereka pariwisata sehingga para pengusaha rencar ini sepertinya ini kesempatan seperti itu. Nah, kadang lupa dari segi keamanan bahwa di jalan itu bukan yang bukan untuk mereka saja mencari materi, tapi juga ada orang lain yang juga hidup di jalan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Apalagi kaitan dengan pelaksanaan Piala Dunia ini yang dimana Gianyar akan menjadi salah satu venue stadiumnya lapangan Tirta akan digunakan untuk tuan rumah. Ya, ini kita harus menertibkan ini semua. Ini kan menjadi sorotan dunia soalnya, sorotan dunia. Di mana juga tim yang akan menginap ada di Westin Ubud juga rencananya dan juga ada di kebanyakan juga ada juga yang menginap nantinya di daerah Ubud, di daerah Gianyar seperti itu. Betul sekali. Nah ini makanya kita dari segala upaya-upaya kita laksanakan menjelang dari ini Piala Dunia, ya kita lebih intensifkan baik koordinasi kita dengan masyarakat maupun pihak-pihak tertentu. Baik, Prof. Ya. Dari penjelasan Pak Kabak Ops ini sendiri, ada hal yang menarik nih, terobosan kreatif yang dilakukan kembali lagi ini mendengarkan curhatan dari masyarakat tentang apa yang mereka alami selama di lapangan seperti itu. Dan kalau kita di awal tadi mengatakan situasi Kamtibmas secara umum di wilayah hukum Polres Gianyar kondusif seperti itu. Ini memberikan rasa aman, nyaman masyarakat melaksanakan aktivitas, Pak? Ya, pertama kita bersyukur dan astongkare di Gianyar itu sudah situasinya kondusif ya. Memang kita sebagai masyarakat, jadi harapan itu kan supaya ada situasi yang aman, nyaman, damai. Dan ini sebetulnya sesuai dengan tujuan hukum. Jadi tujuan hukum itu adalah bagaimana mewujudkan masyarakat supaya tertib, aman, damai. Sehingga masyarakat itu merasa bahagia itu. Itu sebetulnya. Nah ini polisi sebagai petugas itu memang searah dengan tujuan hukum itu sendiri. Jadi tugas polisi itu kan bagaimana menertibkan keamanan di masyarakat. Kemudian kalau ada yang melanggar sebagai penegak hukum, kalau ada yang perlu dilindungi, melindungi masyarakat. Jadi memang persis apa yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Nah khusus untuk di Gianyar, apa yang disampaikan tadi itu memang cukup baik, kondusif, dan ada beberapa terobosan-terobosan baru yang sebetulnya terobosan-terobosan baru itu model apa ya, pemolisian masyarakat ya.
Jadi bagaimana polisi itu turun ke lapangan menyatu dengan masyarakat. Sekarang polisi itu kan tidak seperti dulu, tidak bersatu dengan ABRI. Dulu kan termasuk ABRI ya. Sejak reformasi itu kan menjadi pisah dengan ABRI, jadi sipil lah. Sehingga pendekatan-pendekatan sipil itu akan menonjol. Dan disinilah kedekatan masyarakat polisi, pemolisian masyarakat, dan implementasinya ini seperti di Gianyar ini adalah untuk menampung curhat. Jadi apa keluhan masyarakat itu di lapangan, jadi polisi yang proaktif mendatangi masyarakat. Ini luar biasa sebetulnya. Nah, cuma kita perlu berterus terang dalam bercurhat sama polisi itu. Kadang-kadang ada kejahatan enggak untuk melapor. Seringkali itu terjadi, wah sudahlah, apalagi di Bali ini ya sudah, itu karmonya dia, jadi sudah karma pala. Nah, ke depan enggak boleh begitu, nanti tugas-tugas polisi justru untuk mendamaikan, menyelesaikan, apalagi sekarang ada sistem restoratif justice gitu. Apapun masalahnya yang ringan-ringan itu bisa diselesaikan secara restoratif. Karena kalau dipendam begitu, ini bisa berkepanjangan, suatu waktu seperti api dalam sekam bisa muncul. Nah ini curhat ini penting sekali, dan itu ditampung dan pasti ditindaklanjuti. Karena dulu mungkin, kenapa orang tidak mau melaporkan, nah ini hanya membuang-buang waktu, itu akan tidak diproses, atau mungkin barang buktinya justru sudah hilang, tidak selesai, dan lain sebagainya. Sekarang paradigmanya udah lain, jadi masyarakat udah ngerti, dan kontrolnya tidak hanya diri sendiri, tapi ada kontrol sosial, masyarakat yang mengontrol. Kalau itu dipandang tidak adil, masyarakat bisa bereaksi. Nah inilah pentingnya curhat perlu disampaikan nanti, apa-apa keluhan-keluhan masyarakat, terutama yang mengganggu ketertiban dan keamanan. Ya, tadi juga disampaikan bahwa ada wisatawan yang arogan gitu misalnya. Wah, bawa sepeda motor sudah tidak mengikuti rambu-rambu lintas, tidak mengikuti ketertiban dan kesopanan, padahal etika berlalu lintas itu penting sekali. Sopan santun berlalu lintas itu penting sekali. Jadi ini perlu kita tindak tegas hal-hal seperti itu. Apalagi misalnya di negaranya itu jalur kanan ya, kita pakai jalur kiri. Dia bawa sepeda motor di sini, waduh membahayakan sekali. Tapi dia itu kadang-kadang wajib dah. Coba kita keluar negeri ditanya dulu jalur apa, stepnya mana, apa, kenapa. Kalau kita jalurnya beda, enggak boleh bawa kendaraan sepeda motor. Itu ketat sekali di luar negeri. Nah ini kira-kira perlu juga disampaikan hal-hal seperti itu. Kita perlu perketat. Di negaramu itu jalur kanan apa jalur kiri, di sini beda jalurnya. Hati-hati jangan ini gitu. Apalagi ada pemalsuan, misalnya plat diganti. Wah itu sudah bisa kena pelanggaran lalu lintas, bisa pemalsuan surat, pemalsuan ini segala macam. Nah itu saya rasa perlu ditertibkan. Dan ada juga yang sudah dilakukan dengan operasi sikat ini sendiri, Prof melihatnya? Ya, jadi operasi sikat ini memang suatu waktu itu bisa dilakukan semacam rahasia-rahasia itu, terutama di tempat-tempat kerawanan kejahatan. Apalagi di Gianyar ini nanti kan kita bersyukurlah dari 34 provinsi, 6 provinsi dipakai untuk perhelatan bola dunia itu. Gianyar termasuk ini. Ini di Bali Gianyar dipilih, ini luar biasa ini. Tugas beban untuk pengamanan ini itu betul-betul sudah, saya rasa itu sudah disiapkan dengan baik. Jadi metodenya, strateginya, karena pengalaman kita banyak sekali kerawanan-kerawanan dalam persepak bolaan itu yang baru saja terjadi di Malang misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi. Ini harus antisipasi segera. Dan setelah itu ada pemilu lagi. Waduh, kerawanan pemilu itu sudah sebetulnya dari sekarang banyak kerawanan pemilu itu. Kita kan hidup dua dunia sekarang. Kerawanan pemilu yang pertama itu kan di dunia maya itu. Sekarang udah rame segala macam, sudah kampanye itu sebetulnya tidak boleh dari sekarang, tapi itu sudah terus dilakukan. Nah ini memang kesulitan. Dunia maya itu sulit dideteksi, tapi ada, kenyataannya ada. Nah ini yang perlu juga menjadi atensi dari pihak kepolisian, karena itu rawan dalam hal-hal untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan. Baik, Pak Gede, dengan keberadaan si Pandu Beradat ini sendiri juga, ini memberikan efek seperti apa di masyarakat agar kriminalitas yang bisa dikatakan yang terjadi akhirnya bisa diselesaikan dengan baik-baik saja seperti itu? Ya, betul.
Di sini di Gianyar sampai saat ini Sipadu Bradat betul-betul sudah bagus sekali berjalan searah dengan kepolisian, di mana para babin juga selalu koordinasi dengan pecalang-pecalang setempat sehingga dalam penyelesaian masalah bisa selalu bersama. Ya. Baik dalam pengamanan, dalam permasalahan-permasalahan yang misal sedikit kecil. Karena kita mengharapkan jangan masalah sedikit permasalahan mungkin yang kecil-kecil kalau mereka bisa diselesaikan secara kekeluargaan di situ, selesaikan saja di situ. Karena ada babin Kamtibmas, ada pecalang. Nah, ini program dari Sipadu Beradab sangat bagus sekali sehingga ada ajaran searah ya antara kepolisian dengan pecalang. Baik, bukan hanya dengan pengamanan saja sebenarnya. Yeah. Dalam hal mengatasi permasalahan pun kita mengharapkan berjalan searah seperti itu. Dan sementara di Polres ada wilayah hukum Gianyar ini keberadaan dari Sipadu Bradat betul-betul sudah sesuai dengan harapan. Bahkan Gianyar dalam hal ini di Sukawati dijadikan contoh untuk keberadaan Sipadu Bradat, di mana ada dari di DIY di Yogyakarta uji petik kemari. Nah, ini jadikan contoh, ini suatu hal yang positif. Nah, ini karena kebetulan Gianyar ini adanya sangat kental. Yeah. Sehingga ini bisa ditonjolkan sebagai upaya bahwa kelebihan dari Bali pada umumnya dan Gianyar pada khususnya bahwa adat itu tidak bisa ditinggalkan. Di mana polisi juga sebagai penyeimbang di situ untuk bisa menjaga keselarasan, keamanan dan harkat timnas di wilayah Gianyar tersebut. Ya, secara umum bagus hubungan Sipadu Bradat antara kepolisian dengan dari masyarakat. Baik, apa yang dilakukan dari Babin Kamtibmas dengan Sambang Babin Kamtibmas itu sendiri berarti ini peran Babin Kamtibmas juga sangat berperan dalam hal memberikan rasa kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat khususnya. Betul sekali. Jadi ada Babin Kamtibmas Gianyar itu ada satu program yang kering Babin ya seperti itu. Dia berkunjung ke masyarakat, berkumpul dengan masyarakat sehingga menarik informasi dari masyarakat, memberikan informasi, himbauan. Misalkan ada suatu kejadian, mereka langsung turun ke masyarakat memberikan himbauan. Jadi Babin ini betul-betul menjadi kepanjangan tangan dari kepolisian tersebut di desa dan bisa betul membantu memberikan efek positif sehingga bisa cepat informasi-informasi yang didapat itu bisa disampaikan cepat lewat si Babin Kamtibmas tersebut. Dan babin-babin ini harus wajib hukumnya, mereka harus wajib turun. Seperti itu, jangan babin itu hanya diam kemudian mendengar saja, tapi juga turun bagaimana membantu menyelesaikan masalah dari masyarakat tersebut. Ya, itu namanya dengan problem solving yang disebutkan dalam program kepolisian masyarakat, sedangkan Profesor tadi katakan itu salah satu hal yang memang harus dilaksanakan sebagai seorang Babin Kamtibmas. Baik, Pak Gede, Prof, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih. Kita masih dalam dialog Halo Kamtibmas. Kesiapan Polres Gianyar hadapi Piala Dunia U20 dan kesiapan pengamanan jelang pemilu 2024 masih menjadi topik kita. Jangan lupa juga Maret ini kita juga menghadapi atau akan menyongsong perayaan Hari Suci Hari Raya Nyepi tentunya. Nah, tentunya ini juga menjadi PR dari kita semua untuk memberikan rasa aman, nyaman ketika umat Hindu melaksanakan Catur Berata Penyepian ini sendiri. Tapi sebelum ke sana, saya mau ke Pak Gede selaku Kabak Ops ini sendiri. Berarti sudah ada persiapan untuk pengamanan menjelang penyelenggaraan event bertaraf internasional Piala Dunia U20 ini sendiri, Pak Gede? Betul. Ya. Jadi untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni. Nah, di sini ada 4 tim yang rencana akan bermain di Bali. Babak penyisian dan lapangan Dipta akan digunakan sampai perempat final. Yeah. Dan langkah-langkah yang kami lakukan di situ adalah seperti untuk biar tidak terjadi hal yang tidak inginkan seperti di Kanjuruhan Malang, ya tentunya kita akan meningkatkan keamanan. Jadi dalam sistem keamanan yang rencana akan kami pergunakan dalam pengamanan nanti dengan menggunakan zona. Jadi ada 3 zona yang akan kami gunakan, di mana zona 1 itu ada di areal lapangan itu sendiri, stadion itu sendiri, di mana di situ yang akan menjaga adalah steward yang jumlahnya sekitar 500 orang. Itu 500 orang dari steward, dan dari kepolisian ada di zona 2. Zona 2 pun kita bagi menjadi 3 ring. Ring 1 itu adalah di
gate masuk ke dalam stadium, kemudian gate 2 itu ada di areal di depan di halaman tersebut, dan gate 3 ada di pintu masuk yang pertama. Ring 3 dan pintu masuk yang pertama tersebut. Jadi zona 2 itulah zona 2 kami gunakan. Kemudian zona 3 itu ada di parkir, baik itu parkir VIP maupun dari parkir penonton. Dan termasuk juga nanti jalur yang akan dilalui untuk memasuki stadion itu sendiri. Nah, dengan pengamanan seperti ini, rancangan pengamanan seperti ini, kita mengharapkan hal-hal yang tidak inginkan terjadi. Karena dari Mabes Polri juga sudah melakukan risk assessment, di mana risk assessment tujuannya adalah untuk menentukan siap tidaknya stadion itu digunakan untuk sesuai dengan standar FIFA untuk digunakan dalam perhelatan dari Piala Dunia tersebut. Dan rencana dari pengamanan ini kita Polda Bali ya akan melibatkan sekitar 2.500 personil yang nantinya akan di backup juga bukan hanya dari Polres Gianyar, tapi di backup oleh Polres-Polres tempat, Polres lain, termasuk Polda Bali juga. Nah, ini kita mengharapkan dengan sistem pengamanan yang kita laksanakan begini, ya penonton pun dalam lapangan parkir nanti yang ada jaraknya sekitar 600 meter dari stadium, kita akan melakukan penjagaan di situ juga dan pemeriksaan awal di pintu masuk menuju ke areal stadium. Dan di situ juga kita akan bagi. Kita di parkir itu ada sekitar 35 are parkir yang disiapkan oleh Pemda Gianyar untuk penghelatan ini, karena nanti kita rencanakan ke depan kita bagi dua, di mana tim A dan tim B. Tim A anggap tim A itu udah home dan tim B itu away, jadi nanti masuknya kan mereka berbeda jalan. Nah, di situ kita mengharapkan pertemuan penonton antara dua tim ini tidak ada, dan di dalam pada saat keluarnya pun kita cek kawal seperti itu. Dan kepolisian dalam hal ini ada pada zona 2 dan zona 3, termasuk tugas keamanan lain seperti TNI maupun Pol PP yang lainnya seperti itu. Nanti kita akan melibatkan sekitar 2.500 personil untuk pengamanan tersebut. Berarti ada hal-hal yang hal-hal yang perlu diantisipasi juga. Betul. Seperti itu Pak Gede. Betul. Dari Mabes Polri sudah melakukan risk assessment ya untuk memastikan apakah lapangan stadium di Petani layak atau tidak akan dipergunakan. Dan saat ini sudah dari segi penilaian ya sampai saat ini sudah 88%, dan itu sudah nilai yang sangat-sangat baik dari stadium yang dan layak untuk dipergunakan. Namun ada beberapa hal yang poin-poin yang perlu kita penuhi juga untuk risk assessment tersebut. Dan ini sampai saat ini masih akan dipenuhi. Dan untuk lapangan Dipta sendiri sampai saat ini masih dalam hal renovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Nah, kita pun sudah selalu memonitor dan perkembangannya seperti apa, dan termasuk juga sistem keamanan yang nantinya akan kita gunakan. Kita akan simulasikan nantinya, mungkin sekitar bulan April, kita pastikan untuk melakukan simulasi untuk seperti keadaan seperti pada saat Piala Dunia pengamanannya kita laksanakan. Baik itu dari jalur, dari Denpasar menuju Gianyar, kemudian di areal stadion tersebut seperti apa. Dan andai kata ada chaos juga di mana tim escape-nya dari mana, seperti masuknya, kemudian ada kejadian yang tidak diinginkan, misalkan ada kecelakaan dari pemain, dari mana ambulan masuk dan sebagainya. Baik. Itu kan kami simulasikan. Dan sampai saat ini kami sudah rancang itu semua, tentunya dengan Polda Bali dan Mabes Polri untuk merancang sistem pengamanan yang akan kami laksanakan. Karena kebetulan Polres Gianyar yang menjadi istilahnya yang punya ada stadion tersebut, punya wilayah, ya akan lebih intens dalam hal memonitor perkembangan dari stadion itu sendiri. Termasuk juga nanti kalau seandainya kegiatan tersebut dilaksanakan, itu akan berpengaruh juga dengan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi venue itu sendiri? Betul sekali. Kemacetan misalnya seperti itu yang akan terjadi? Betul. Dan dengan kita mengatasi kemacetan tersebut, makanya nanti sudah ada jalur yang akan dilalui ya, dari penonton, dia masuk penonton dengan masuknya pemain itu kan berbeda. Ini untuk menghindari. Termasuk juga parkirnya yang selama ini mungkin bisa dilihat, pemirsa juga mengetahui parkir selama ini ada di pinggir jalan seperti itu. Kita tertibkan tidak ada di pinggir jalan. Sehingga kita harapkan dengan demikian tidak akan mengganggu arus yang lain, yang andai kata penonton membludak, dan bisa menjaga sistem keamanannya yang ya bisa kita harapkan safety betul. Dan juga masyarakat yang berada di sekitar sana, di sekitar lapangan itu sendiri atau di venue itu sendiri akan melaksanakan kegiatan seperti biasa nantinya? Tetap seperti biasa, hanya memang akan lebih ketat. Jadi yang ada di area stadion atau di zona 2 dan zona 3 itu adalah yang akan menonton. Ya, yang akan menonton.
Sehingga nanti pada saat jalan-jalan yang di sana ada jalan masuk banyak, nanti itu akan dijaga oleh petugas keamanan. Jadi masyarakat yang akan menonton silakan masuk ke sana, tapi tentunya dengan tiket online yang sudah mereka bawa. Baik, sejauh ini tiketnya sudah terjual kah, Pak Gede? Ini sampai saat ini belum ada. Belum? Ya karena undian rencana tanggal 31 Maret ini dilaksanakan. Oke. Dan itu juga akan dilaksanakan di Bali. Ini sangat-sangat dinanti-nantikan masyarakat ya. Ponakan saya kelas 1 SD aja sudah ngajakin nonton. Saya tidak tahu bola, justru ngajakin nonton bola nantinya. Ini luar biasa sekali. Prof, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gede ini sendiri menjelang perhelatan ini mata dunia kembali lagi tertuju ke Bali ini, Prof? Iya, kita luar biasa sebetulnya. Dari 6 provinsi, Bali termasuk salah satunya. Dan itu memang harus bagaimana caranya supaya benar-benar dapat dilakukan dengan baik dan lancar sehingga pertandingan-pertandingan itu bisa berjalan dengan harapan, sesuai dengan harapan. Ini juga termasuk salah satu promosi lagi kah, Prof? Agar Bali yang sudah dikenal akan lebih dikenal lagi oleh masyarakat dunia. Saya rasa memang arahnya ke sana. Baik. Saya pikir ke sana. Karena lapangan di luar Bali ya mungkin setahu saya juga tidak kalah seperti di Gianyar. Sekarang di Gianyar kan sudah direnovasi lah, sudah Tapi magnet Bali ini sangat luar biasa sekali ya. Justru nama Balinya ini justru itu yang menonjol dan kita sambut dengan baik lah. Baik. Saya lihat di sana di Kapten Dipto itu sudah persiapan sudah jauh sebelumnya sudah ada. Secara fisik ya. Baik. Tapi secara non fisik tadi pengamanan dari pihak kepolisian itu pasti sudah ada metode, strategi dan lain sebagainya. Ada ring-ringnya, mudah-mudahan bisa ini. Cuma di situ memang parkirnya jadi masalah. Baik. Nanti kalau kita tutup jalan Dharmagiri itu full untuk parkir. Sedangkan jalan lama konvensional itu aja dihidupkan mungkin lebih longgar. Ini kita tidak menutup mata, masyarakat di sana pasti merasa wah ini di satu sisi bangga, di satu sisi juga merasa ada kekhawatiran seperti itu, Prof. Ya memang sih Prof kalau menyangkut masa banyak itu kekhawatiran selalu ada. Tapi bagaimana kita mengantisipasi lebih awal supaya tidak terjadi kekhawatiran itu, sehingga masyarakat itu betul-betul bisa perasaannya kalau sudah khawatir itu kan perasaan tidak bagus lah. Tapi kita tidak percayakan damai. juga kepada pihak kepolisian juga kepada masyarakat, petugas kerjasama dengan masyarakat di situ, sehingga kekhawatiran itu bisa diminimais gitu. Jadi kalau sudah kekhawatiran tidak ada, itu masyarakat penonton biar kita bisa menyajikan secara enjoy lah. Betul-betul menikmati pertandingan. Kapan lagi kita melihat pertandingan dunia? Ada di Bali, di Gianyar lagi. Wah ini luar biasa ini. Nah ini benar-benar menjadi sejarah juga ya, Prof. Ya? Betul, sejarah pertama ini. Jadi ini jasanya Bupati Pak Cok Suryawan nih untuk membuat lapangan. Ini Dipto ini seandainya terjadi hal-hal yang misalnya terjadi kemacetan sedikit-sedikit seperti itu bisa dimaklumi. Iya, pasti masyarakat pasti maklum ya. Sangat. Masyarakat Bali ya, Prof. Selalu welcome kepada siapa saja yang akan masuk ke Bali tentunya. Ya, cuma saya pikir antisipasi, terutama mengenai penonton orang asing. Saya yakin ini karena pertandingan dunia, orang asing di Bali banyak, pasti luar biasa banyaknya. Dan mereka, kita berharap bisa mengikuti aturan yang ada gitu. Jadi kalau memang sudah macam-macam ya, kita harus tindak tegas saja gitu. Saya yakin orang asing pasti akan banyak. Dan kalau begitu dijual tiketnya, mereka yang akan membeli lebih awal gitu. Nah ini juga harus keadilan. Jangan semua dikasih orang asing gitu. Kita juga bisa menikmati penduduk lokal, terutama Bali, Indonesia dan seterusnya. Saya rasa itu. Yang penting nggak meboyo ya Pak Prof ya, asik meboyo gitu saat pertandingan itu. Kita tunggu ini Mei sampai Juni ya Pak Gede ya? Tanggal 20 Mei sampai 11 Juni. Baik. Nah ini juga kita berdekatan sekali ini beberapa 2 minggu lagi ya kita akan menghadapi Hari Raya Suci, Hari Suci Nyepi Niki sendiri. Persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Polres Gianyar ini sendiri? Untuk perayaan Nyepi ini, ya kami juga dari pendataan yang kami laksanakan mungkin tanggal 15 Maret ini akan mulai dari masyarakat melakukan melasti itu ya. Melasti, kemudian nanti jadwal juga kita akan kumpul semua, termasuk juga jumlah ogoh-ogoh yang sampai saat ini kami datakan sekitar 926 ogoh-ogoh.
986 ogoh-ogoh kami datakan sampai saat ini ada, dan rencana ogoh-ogoh ini akan dilombakan juga. Nanti akan dipilih 3 yang paling bagus, akan dilombakan ke provinsi. Nah, seperti itu. Jadi langkah-langkah awal yang kami laksanakan untuk antisipasi ini ya, kita akan membuat surat himbauan kepada masyarakat, di mana juga para kapolsek nantinya akan duduk bareng bersama para desa, pendesa, kemudian camat, kemudian kepala desa, lurah, itu seperti itu, akan menyampaikan apa sih harus dilakukan pada saat karena masyarakat kita atau anak-anak kita ini pada saat mungkin 2023 ini adalah yang pertama akan lebih bebas, seperti 2022 mungkin sudah sedikit terbuka, tapi sekarang lebih bebas lagi karena sudah tidak COVID lagi, gitu kan. Nah, sehingga mereka akan lebih mengungkapkan isi hati mereka dengan ogoh-ogoh, mengarahkan ogoh-ogoh itu. Nah, kita mengharapkan ya dengan pengarahan ogoh-ogoh ini jangan sampai nanti selesai mereka melakukan pengarahan ogoh-ogoh kemudian di sembarang tempat ditaruh, dan ini kan bisa mengganggu arus lalu lintas selanjutnya karena mungkin pada saat nyepi mau tidak, tapi besok harinya akan bisa mengganggu. Termasuk juga pada saat penggarapan ogoh-ogoh ini juga menjadi atensi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kepada mereka, seperti melakukan hal-hal mabuk-mabukan. Betul. Jadi kami dengan langkah-langkah awal yang kami laksanakan seperti dengan memberikan himbauan dengan duduk bersama itu, kita mengharapkan pemuda-pemuda kita, dan kita juga melibatkan para pecalang dalam hal ini untuk membantu mengamankan biar bisa menahan diri lah. Betul, sekarang ini sudah berikan mereka lebih bebas untuk mengapresiasikan jiwa mereka untuk melakukan pengarahan, tetapi jangan semua ditumpahkan semua sehingga akan bisa mengganggu yang lain dengan bohong-bohongan seperti itu. Kami juga akan berikan tindakan tegas apabila ada yang melanggar, melakukan tindak pidana, melakukan perkelahian dan sebagainya, pasti akan kami tindak tegas. Dan hal ini akan tertuang semua dalam himbauan yang nanti akan kami buat untuk pelaksanaan dari Nyepi tersebut. Nah, di sini juga kami sudah mendatangkan jalur mana yang akan mereka lalui, jam berapa mereka laksanakan kegiatan. Ini kan kami datangkan betul, sehingga di situ akan ditempatkan personil Polri yang nantinya akan bisa menjaga untuk situasi keamanan di situ. Dan kita mengharapkan dengan lebih dini kita melakukan pendataan begini, lebih dini kita memberikan himbauan seperti ini, termasuk dengan peran dari teman-teman Babin Kamtimas, termasuk juga peran dari teman-teman masyarakat untuk bisa turun bersama menyampaikan ke masyarakat. Kita harapkan pengerupukan depan malam pengarahan ogoh-ogoh ini, ya, pengarahan ogoh-ogoh ini bisa berjalan dengan baik dan mereka bisa memuaskan diri mereka, tentunya dengan koridor hukum yang jelas. Jadi tidak ada melanggar hukum dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan ini untuk menyambut Hari Suci Nyepi Niki sendiri kan diawali dengan pemelastian, kemudian pengerupukan seperti itu, dan pada hari hanya nanti akan ada Hari Nyepi itu sendiri. Itu mendapat perhatian juga dari Polres Gianyar dan memberikan pengamanan nantinya. Betul. Jadi kita akan melaksanakan pengamanan yang betul-betul ekstra. Kita akan bagi semua personil kita ke wilayah-wilayah, selain kita mengupayakan dengan dari masyarakat itu sendiri. Dan ini karena setiap pelaksanaan pengerupukan di masing-masing desa itu tidak sama kalau di Gianyar yang kami lihat. Ada yang melakukannya di atas jam 10 seperti itu. Dan ini kan suatu hal yang istilahnya 10 malam, jam 22. Saya pikir 10 pagi. Ya, ada tidak ada seperti itu, ada. Makanya kita betul-betul udah dari sekarang udah kita datakan jam berapa mereka melakukan kegiatan apa saja. Karena mereka bukan hanya sekedar mengarak juga ada, tapi juga ada pemanasan parlamentari. Nah, itu yang sering yang juga karena Gianyar ini dari seni. Jadi mereka manfaatkan itu semua dengan ya sekaligus lah untuk memanfaatkan seninya mereka di situ. Nah, ini positif sebenarnya untuk bisa menarik wisatawan, memberikan yang ya istilahnya menunjukkan bahwa ini loh kreasi mereka. Apalagi 2023 ini bisa kita anggap baru pengarahan ogoh-ogoh kebebasan yang inilah dalam menggunakan ogoh-ogoh. Jadi ada tempat-tempat, satu tempat yang menjadi atensi dari Polres Gianyar untuk memberikan perhatian penuh nantinya. Ya, betul. Kalau di kota Gianyar kita memperhatikan yang di alun-alun, jalan alun-alun, kemudian yang di daerah Ubud, yang di simpang Puri Ubud tersebut, yang itu juga sering ada terjadi pengarahan ogoh-ogoh. Kemudian di daerah Sukawati seperti itu, Sukawati di daerah yang dekat di Sukawati tersebut sendiri, kemudian di
Payangan, kadang di Brescialo, di Sukawati itu ke TWL kadang sampai tengah malam. Baik. Tengah malam, dan ini betul-betul kita antisipasi Jadi betul. personel akan diterjunkan full nantinya. Betul, semua personil kita terjunkan full. Karena Oke. besok juga libur hari ini nyepi kan. Nyepinya. Kembali lagi bertugas pada saat ngembak Ngembak geni seperti itu. geni, Oke, betul, Pak Gede betul. dan Prof, kita rehat kembali. Nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Halo Kamtibmas tentunya masih dengan topik kita kesiapan Polres Gianyar hadapi Piala Dunia U20 dan kesiapan menjelang pemilu 2024. Masih menjadi topik kita di hari ini atau sore hari ini. Kami akan kembali di sesi berikutnya. Silakan Anda yang ingin berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894801. Saat lagi. Kita masih di Halo Kamtibmas, kesiapan Polres Gianyar hadapi Piala Dunia U20 dan kesiapan pengamanan jelang pemilu 2024. Ini Pak Gede selaku Kabak Polres Gianyar ini cukup apa ya, bisa dikatakan tugas bisa dikatakan banyak event-event yang mendapat perhatian khusus ya. Pada saat ini ada U20, kemudian perayaan Hari Suci Nyepi, dan kita tahu 2024 sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu seperti itu. Ini ada hal-hal yang perlu diketahui juga kah untuk menjelang pemilu 2024 ini sendiri? Ada langkah-langkah apa yang dilakukan dari pihak keamanan tentunya? Betul. Jadi menjelang pemilu 2024 ini, ya sekarang ini 2023 ini sudah melakukan rangkaian pemilu sudah mulai berjalan, baik dari partainya berapa yang sudah masuk, kemudian daftar calon dan sebagainya sudah mulai dilakukan. Bahkan sampai Juni ini informasinya sudah sampai untuk kegiatan pemutahiran dari pemutahiran verifikasi peserta pemilu tersebut bulan Juni 2023. Nah, jadi langkah-langkah kami dari kepolisian yang tentunya ya dengan menerapkan kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam arti KRYD. Jadi seperti itu. Jadi KRYD yang dilaksanakan ya selain kita melaksanakan intel, melakukan didik pamgal seperti itu, melakukan kemudian dari Sabara melakukan patroli, kemudian dari melakukan sidak duktang, melakukan pendataan secara langsung untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi langkah-langkah yang selain operasi-operasi yang untuk peningkatan keamanan pada saat menjelang pemilu ini, kita juga melakukan operasi rutin yang ditingkatkan dalam hal ini dengan sistem sambang seperti yang dilakukan Babin, kemudian melakukan sidak duktang, kemudian juga melakukan patroli dialogis, nah seperti itu. Jadi sambil kita melihat karakter masyarakat yang ada di Bali ini seperti apa, karena sekarang kan untuk 2024 ini mungkin semakin banyak juga masyarakat dari luar Bali yang datang, dan otomatis ini kan perlu kita akan adanya peningkatan yang akan lebih dalam hal kehidupan mereka di sini, sehingga masyarakat pun kita harus turut pantau betul kan. Nah, jadi sinilah kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk KRYD ini akan menjadi acuan kita dalam hal pelaksanaan menjelang pemilu. Selain juga nanti kita melakukan pengawalan dengan sampai dari masa kampanye, kemudian masa tenang, sampai pencoblosan dan sebagainya, otomatis kan melibatkan personil nantinya. Nah, di sela-sela tersebutlah kita akan selalu meningkatkan dengan KRYD tersebut. Kita juga dengan KRYD itu ya kita mengharapkan kita tetap bisa memonitor perkembangan dari masyarakat yang ada. Demikian. Baik, Prof, dengan apa yang sudah dilakukan dari Polres Gianyar ini dengan operasi rutin, kemudian menjelang hari-hari atau pelaksanaan yang bisa dikatakan ini bukan hanya standarnya nasional tapi internasional, termasuk Piala Dunia U20, kemudian menjelang hari raya pelaksanaan Hari Suci Nyepi dan jelang pemilu ini sendiri. Seperti apa masyarakat harusnya? Ya, jadi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saya rasa persiapan itu sudah dilakukan dengan baik dan sejak awal itu sudah diantisipasi semuanya. Yang pertama mengenai Piala Dunia itu tadi juga banyak sekali sudah dilakukan untuk persiapan-persiapan dalam rangka menyongsong itu. Kemudian Hari Raya Nyepi. Nyepi memang itu acara rutin, tetapi perkembangan masyarakat itu tidak rutin sebetulnya. Perkembangan masyarakat itu selalu berubah. Jadi katakanlah jumlah ogoh-ogoh itu mungkin selalu meningkat. Itu belum terhitung yang dibuat oleh anak-anak itu yang di bawah umur, iringan-iringan itu. Kemudian dalam hal
pelaksanaannya ada seperti tadi misalnya ada di Ring Sendratari dan lain sebagainya. Jadi Ya. perkembangan masyarakat tidak seperti dulu. Oleh karena itu antisipasi dalam terutama pengamanan untuk hal semuanya itu pasti sudah dilakukan dengan sangat-sangat baik gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, kita berdoa sajalah. Kita harapkan Iya, seperti itu. itu ya supaya aman, tertib dan nyaman gitu. Baik. Dan yang terakhir masalah pemilu ya. Aha. Jadi pemilu itu sebetulnya penetapan partai politik sudah ada 17 partai politik dan 6 partai di Aceh, partai lokal. Itu sudah mulai bergerak sebetulnya. Apalagi dalam hal pemilihan presiden, nanti presiden harus diganti sekarang udah isu-isu segala macam dan di medsos itu sudah Baik. ramai sekali. Kalau kita mau tertib hukum gitu di medsos itu banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum sebetulnya. Tapi kan ya begitulah perkembangan teknologi ya. Baik. Kita ikuti saja, yang penting tidak mengganggu secara signifikan untuk pelaksanaan pemilu dan kegiatan-kegiatan lainnya, saya rasa Baik, itu. Pak Gede, tentunya dengan terobosan-terobosan yang dilakukan dari Polres Gianyar ini sendiri memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat untuk menghadapi aktivitas sehari-hari dan juga menjelang kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan nantinya. Betul. Jadi selain dengan terobosan ORTI seperti ini, ORTI Kramo Polres Gianyar, untuk meningkatkan kenyamanan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang pengguna jalan seperti itu, kami sudah setiap pagi melakukan Commander Ways, di mana polisi turun ke masyarakat, turun di jalan, tentunya kan mengatur lalu lintas, memudahkan mereka untuk menyeberang dan sebagainya. Kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan patroli ke tempat-tempat yang rawan, kemudian dialogis dengan masyarakat. Dan ini kita mengharapkan dengan situasi seperti ini ya kita bisa melakukan kondusivitas keamanan di wilayah Gianyar sangat-sangat bisa terjaga demikian. Samping juga dengan terobosan-terobosan positif yang dulu dilakukan ya, sampai saat ini masih tetap melakukan seperti dengan Go Green seperti itu, Go Green di mana Bapak Kapolres turun melakukan penanaman pada tempat-tempat seperti itu. Nah, karena kita lihat kan sekarang sudah zaman kita menghijaukan kembali kan ini yang kami menarik pariwisata juga kan seperti itu. Tetap kami laksanakan juga itu. Baik. Termasuk juga Raditi Nemu Bahagia di mana Polres Gianyar melakukan pelayanan pada hari Minggu sehingga masyarakat bisa bukan hanya sampai hari Jumat Sabtu mereka menerima masyarakat bisa ke polisi untuk melakukan cari SIM dan sebagainya. Ya. Tapi di Hari Minggu pun Minggu bisa. Baik, Demikian. baik, Ya. baik. Kita harapkan ini dengan apa yang dilakukan oleh Polres Gianyar sendiri dengan pelayanan, kemudian bisa dikatakan ini bukan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya di masyarakat Gianyar. Ini bukan tugas polisi saja, tetapi tugas kita bersama tentunya. Betul. Baik, Pak Gede, Prof, terima kasih sudah sharing. Saya Mati Skenar sekarang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, Santi, Santi. Om.